Ternyata bahagia itu sederhana, teman-teman. Ya, apapun itu, apapun yang kita rasakan, kita bisa mengarahkannya menuju bahagia yang kita inginkan. Seperti halnya kita mengarahkan pikiran kita menuju ke sana. Ya, jumpa lagi dengan Bunda Ayu, dengan Dr. Ayu. Kemarin kita sudah bincang-bincang. Teman-teman sudah melihat bincang-bincang saya dengan penjahit langganan saya, Bu Juju. Ya, dari sana kita bisa simpulkan ya teman-teman bahwa ternyata belajar itu sepanjang hayat, dan tua itu butuh belajar juga, lansia itu butuh belajar juga. Betapa tidak, dalam benak kita selalu berkeinginan bahwa hidup tua kita itu adalah hidup yang bahagia, hidup yang tidak menyusahkan, hidup yang ya semuanya serba sesuai dengan keinginan kita. Masalahnya sekarang ketika apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kenyataan yang dihadapi oleh kita. Ya, ini yang kita harus memperlihatkan itu. Kita harus melihat itu, bukan memperlihatkan, melihat itu. Sehingga ya di tahapan-tahapan inilah butuhnya kita harus juga belajar untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan lingkungan kita juga, untuk mempersiapkan bahagia kita. Nah, seringkali kita jumpai ada lansia atau mungkin malah orang-orang yang masih kategori tua 50-an ke atas itu dia sudah mengalami penurunan daya ingat. Bahkan kemudian sampai di tahapan yang disebut lansia itu sudah ada pada tahapan Alzheimer. Ya, ketika sudah Alzheimer, ya ini pakarnya yang akan bicara. Bunda tidak bisa mengurai tentang itu. Tetapi bagaimana kita dengan gestur badan kita, dengan gerakan kita mengurangi itu. Ya, banyak ilmu yang teman-teman bisa lihat atau mungkin bisa nanti dipraktekkan, diberitahukan pada orang-orang yang memang membutuhkan di situ, bahwa ternyata kita akan mengembangkan belajarnya kita, ya, belajarnya orang tua itu dengan menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Otak kirinya sih sudah, ya ini sudah berkembang nih, sudah saatnya ini turun kan begitu. Tapi bagaimana kemudian otak kanan kita itu yang berisi pergerakan-pergerakan ini pun harus diselaraskan supaya apa teman-teman? Supaya ya nanti yang namanya kita lupa itu takdir, memang itu kodrati. Tetapi bagaimana kita kemudian mengurangi lupa itu untuk kemudian kita bisa melangkah dengan baik, dengan perencanaan yang lebih matang. Memang agak susah teman-teman, tapi insya Allah lah semuanya akan lebih mudah dengan teman-teman banyak belajar, banyak mendengarkan cerita, banyak berbagi. Maka silahkan kita bisa adopt, kita bisa simpan yang memang berguna untuk diri kita. Kemudian kita bisa gali lebih dari diri kita, sehingga harapannya nanti ketika tua kita tidak akan menyusahkan orang lain, kita tidak akan memberikan hal-hal yang buruk, justru akan menjadikan bahagianya kita sampai waktu berakhir. Selamat berbahagia, selamat merencanakan aktivitas Bapak Ibu lansia. Janganlah berkecil hati, janganlah mengatakan bahwa saya berbatas dengan keterbatasan saya yang tua, karena semua orang tahu bahwa itu memang Bapak Ibu memang sudah berbatas. Tapi marilah kita sama-sama dari keterbatasan itu kita tetap merencanakan bahagia. Assalamualaikum.